Terkadang hidup bukan tentang menunggu kesempatan, tapi menciptakan kesempatan dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Surabaya, 19 Mei 2009 adalah tempat dan tanggal di mana saya dilahirkan. Kota pahlawan yang mengajarkan arti keberanian dan semangat juang. Namun, perjalanan hidup saya ditempa di kota yang tak kalah berharga, yaitu kota Sidoarjo. Di kota inilah saya tumbuh, belajar tentang kerja keras, kesederhanaan, dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Kini saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Dari situ saya belajar bahwa setiap kebiasaan kecil bisa membentuk masa depan yang besar. Dan inilah saya, anak yang lahir di Surabaya dan dibesarkan oleh tanah Sidoarjo yang akan terus melangkah, membawa semangat, dan menuliskan jejak di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Elrain Asafin Setiawan dari SMA N4 Sidoarjo. Saya biasa dipanggil dengan sebutan L. Setiap bangun pagi, saya selalu menanamkan mindset bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadikan versi terbaik dari dirimu sendiri. Think about it. Saya adalah membaca, dan saya seringkali mengikuti olimpiade maupun berat online guna mengasah kemampuan diri saya. Meskipun belum bisa memberikan hasil yang terbaik, tetapi itu tidak membuat saya berkecil hati dan saya ingin terus melakukannya hingga menemukan hasil yang terbaik. Seperti yang kita tahu, SMA N4 Sidoarjo adalah sekolah yang tepat untuk murid-murid berprestasi dan murid-murid yang ingin mencetak prestasi. Dikarenakan sekolah SMA N4 Sidoarjo adalah sekolah yang mendukung, mewadai, dan memfasilitasi murid-murid yang ingin mencetak prestasi. SMA Negeri 4 Sidoarjo merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sidoarjo yang telah meraih akreditasi A, yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di sekolah ini sudah terjamin. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik sekitar 1.295 siswa dengan dukungan tenaga pendidik profesional yang siap membimbing mereka menuju prestasi terbaik. Berlokasikan di Jalan Raya Suko, Kecamatan Sidoarjo, sekolah ini berada di kawasan yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, SMA N4 Sidoarjo juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, termasuk ruang belajar yang representatif serta akses teknologi dan internet untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang modern dan efektif. Dan ini adalah tempat favorit saya, yaitu perpustakaan Smanifda. Alasan saya menyukai perpustakaan adalah karena saya gemar membaca dan buku adalah jendela dunia. Oleh karena itu, saya sering meluangkan waktu untuk datang ke perpustakaan untuk mencari ilmu atau informasi yang belum saya ketahui sebelumnya. Halo sobat-sobat SMA, kali ini saya berada di monumen paling bersejarah yang ada di Sidoarjo, yaitu Museum Empu Tantular. Museum Empu Tantular yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur, awalnya didirikan pada tahun 1933 di Surabaya, yang bernama Stedelijk Historisch Museum Surabaya, yang didirikan oleh orang Jerman bernama von Faber. Pada tahun
1972, museum ini resmi diberikan untuk pemerintah Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1975, museum ini resmi berganti nama menjadi Museum Mpu Tantular. Ya, Mpu Tantular sendiri diambil dari seorang bujangga besar asal Majapahit yang bernama Mpu Tantular. Beliau adalah sosok yang mengarang kitab Sutasoma dan melahirkan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, mumpung kita di Sidoarjo nih, teman-teman SMA tahu nggak kalau di Sidoarjo juga punya makanan khas yang bernama bandeng asap? Ya, kalian tahu nggak bandeng asap itu apa? Yuk, sini aku jelasin. Bandeng asap adalah kuliner tradisional masyarakat pesisir di Jawa Timur, khususnya daerah Sidoarjo dan di sekitarnya, yang memang terkenal sebagai sentra budidaya ikan bandeng. Pada awalnya, cara pengasapan dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk mengawetkan hasil tangkapan atau panen ikan agar tidak cepat rusak. Karena sebelum adanya teknologi pendingin, ikan segar sulit bertahan lama. Proses pengasapan dilakukan dengan menggunakan asap dari kayu bakar atau sabut kelapa yang memberikan aroma khas serta membuat daging bandeng lebih gurih. Seiring berjalannya waktu, bandeng asap tidak hanya menjadi solusi pengawetan tetapi berkembang menjadi makanan khas daerah dengan cita rasa unik yang banyak digemari dan dijadikan oleh-oleh khas Sidoarjo maupun kota-kota pesisir lainnya. Nah, teman-teman, tadi kan udah aku jelasin tentang makanan yang ada di Sidoarjo yaitu bandeng asap. Sekarang kita lanjut ke tari yang ada di Jawa Timur yuk, yaitu Reog Ponorogo. Apa sih Reog Ponorogo itu? Yuk, sini aku ceritain. Tari Reog Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang berakar pada legenda Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin yang ingin meminang Dewi Songgolangit dari Kediri dengan syarat menghadirkan pertunjukan unik sehingga lahirlah budaya reog. Pertunjukan ini penuh simbol seperti singa barong yang melambangkan kekuatan dan kesombongan, warog sebagai tokoh sakti penuh kebijaksanaan, serta Jathil yang menggambarkan prajurit muda gagah dan berani. Dahulu kala, reog berfungsi sebagai bagian dari ritual, upacara adat, dan tolak bala. Sedangkan kini menjadi hiburan rakyat sekaligus identitas budaya Ponorogo, Jawa Timur yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan semangat masyarakatnya. Nah, teman-teman, sebagai pelajar yang hebat, kita tidak hanya dituntut untuk melestarikan dan mengenal kebudayaan daerah, tetapi kita juga dituntut untuk belajar sesuai perkembangan zaman kita, yaitu dengan mempelajari cyber smart dan cyber literasi. Apa itu cyber smart? Cyber smart artinya bersikap bijak dan cerdas dalam menggunakan internet ataupun dunia digital. Contohnya, tidak mudah percaya berita hoax, menggunakan media sosial dengan sopan, dan tidak menyebar ujaran kebencian. Menjaga privasi diri, serta menggunakan internet untuk hal-hal yang positif seperti belajar, mencari informasi, atau mengembangkan kreativitas. Yang kedua, cyber literasi. Apa itu cyber literasi? Cyber literasi adalah kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi di dunia digital dengan tepat. Contohnya, bisa membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax. Mampu menggunakan aplikasi atau teknologi baru untuk belajar maupun bekerja, mengerti etika digital, serta paham resiko dunia digital seperti cyberbullying ataupun penipuan online dan tahu cara untuk menghindarinya. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh, tetapi ia adalah orang yang ingin bangkit dan mencoba sekali lagi. Saya, El Ryan Asafin Setiawan, siap menjadi Duta Pelajar Putra di SMA Award 2025 yang kreatif,